Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi qad waffaqa lil ilmi khaira khalqihi walittuqa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihil mustakmilina syarafa amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kami akan menerjemahkan dan menjelaskan secara singkat kitab Akhlaq lil Banin dengan menggunakan bahasa Indonesia, yang mana kitab ini dikarang oleh Syekh Umar bin Ahmad Baroja rahimahullahu ta'ala. Langsung saja kita mulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Abdullahi, adapun ini adalah Abdullah, fi manzilihi, di dalam rumah Abdullah. Abdullahi, adapun Abdullah, fi manzilihi, di dalam rumahnya. Misalul adabi adalah contoh adab, wan nizami, dan disiplin. Yaktasilu, mandi itu Abdullah, kulla sobahin, setiap pagi, wa masain, dan setiap sore. Wayata'ni, dan peduli Abdullah binazafati malabisihi, terhadap kebersihan bajunya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wayadau, dan meletakkan itu Abdullah murattabatan, dengan rapi, fi mahallin, pada tempatnya, khasin, yang khusus. Wala yatamahhatu, dan tidak membuang ingus itu Abdullah, fi saubihi, pada bajunya, au fil jidari, atau di dinding, walakin fil minzili, akan tetapi di sapu tangan. Wala yabasuku, dan tidak meludah itu Abdullah ala qa'ati, di dalam ruangan. Wala yuwassihu, dan tidak mengotori Abdullah al abwaba, kepada pintu. Wala yaktubu, dan tidak menulis Abdullah fil judrani, di dinding. Wala yukhbiru, dan tidak menceritakan Abdullah ahadan, kepada seorang pun, bima, tentang sesuatu, yakau, yang terjadi itu fi manzilihi, di dalam rumahnya. Wa min adati, dan dari kebiasaan Abdullah, ayyanama, tidur Abdullah mubakiran, lebih awal. Wa yakuma, dan bangun Abdullah mubakiran, lebih awal. Wa yu'afizo, dan menjaga Abdullah ala salawatihi, atas salatnya. Wa yutali'a, dan mutala'ah Abdullah durusahu, kepada pelajarannya. Wa la yal'aba, dan tidak bermain Abdullah illa fi waqtil la'bi, kecuali pada waktu bermain. Wa yasma'a, dan mendengarkan Abdullah naso'iha abihi, kepada nasihat bapaknya, wa ummihi, dan nasihat ibunya. Bizalika, oleh karena itu, yanalu, memperoleh siapa Abdullah ridho walidayhi, terhadap ridho kedua orang tuanya, wa ahlihi, dan keluarganya, wa ya'ishu, dan hidup Abdullah mau bersama mereka, sa'idan, dengan senang, masruron, lagi bahagia. Jadi pada bagian yang ke-10 ini menjelaskan tentang Abdullah saat berada di rumah. Abdullah saat berada di rumah adalah seorang anak yang beradab dan disiplin. Ia selalu mandi pagi hari dan sore hari. Ia peduli akan kebersihan pakaiannya, dan beberapa kitabnya ia letakkan secara rapi di tempat yang khusus. Ia tidak membuang ingus di bajunya atau di dinding, tetapi ia membuang ingusnya di sapu tangan. Ia tidak meludah di dalam ruangan, tidak mengotori pintu, dan tidak pula mencoret tembok. Dia tidak menceritakan kepada siapapun apa yang terjadi di dalam rumahnya. Termasuk dari kebiasaan Abdullah adalah ia tidur pada awal waktu dan bangun pada awal waktu. Ia mutola'ah, atau mengulang pelajaran yang telah dipelajarinya, dan tidak bermain kecuali pada waktu bermain. Dia selalu mendengarkan nasihat ayah dan nasihat ibunya. Oleh karena itu, ia mendapatkan ridho kedua orang tuanya dan keluarganya. Hidup bersama mereka dengan senang dan bahagia.
Ummuka adapun ini adalah ibumu ar-rahimatu yang penyayang. I'lam ketahuilah kamu ya bunaya wahai anakku anna ummaka sesungguhnya ibumu ta'ibat capek itu ummu kasiran banyak min ajlika karena mengurusimu. Hamalatka mengandungmu fi batniha di dalam perutnya tis'ata ashhurin 9 bulan. Summa aradoatka kemudian menyusui ibu kepadamu, warabbatka dan mendidik ibu kepadamu tarbiyatan hasanatan dengan pendidikan yang baik. Ila an kabirta hingga kamu besar, wa nazzafat dan membersihkan ibumu jismaka kepada tubuhmu, wasiyabaka dan pakaianmu, wahayyaat dan menyiapkan itu ummi firasyaka terhadap tempat tidurmu, wa ta'amaka dan makananmu, wa harrasatka dan menjaga ibu terhadapmu min kulli azza dari setiap penyakit. Ummuka adapun ibumu rahimatun adalah seorang yang penyayang bika kepadamu, wa tuhibbuka dan mencintaimu kasiron banyak, wa tatamanna dan ibumu menginginkan antakuna agar kamu menjadi ahsanal auladi sebaik-baiknya anak. Wahia dan adapun ibu ma'ata abiha disertai capeknya min ajlika karena mengurusimu, sobiratun adalah orang yang sabar alaika kepadamu, masrurotun lagi bahagia bika kepadamu. Tafrahu bahagia itu ummi jiddan banget, iza farihta apabila kamu bahagia, waro'atka dan melihat ummi kepadamu bisihatin wa afiatin dengan sehat wal afiat, wa tahzanu dan bersedih itu ummi iza hazinta di saat kamu bersedih, wa kunta dan ada kamu maridon sakit, fatajtahidu maka berusaha itu ummi fi ihdorid dawai dalam menghadirkan obat, wa tada'u dan mendoakan ummi laka untukmu bisyifai dengan kesembuhan, wala tastarihu dan tidak istirahat itu ummi illa iza ta'afaita kecuali di saat kamu sudah sembuh tamaman dengan sempurna. Unzur lihatlah kamu ila ahika kepada saudaramu as-sagiri yang kecil, kaifa tat'abu seraya bagaimana kondisi capek siapa ummuka ibumu, fi tarbiyatihi di dalam mendidik ahika as-sagir, wa kaifa tuhibbuhu dan seraya bagaimana kondisi cintanya ummi terhadap ahika as-sagir, mahabbatan dengan cinta syadidatan yang sangat, litarifa supaya kamu mengetahui halataka terhadap keadaanmu fi sigorika pada masa kecilmu. Jadi pada bagian yang ke-11 ini menjelaskan tentang ibu adalah seorang yang penyayang. Ketahuilah wahai anak bahwa ibumu sangat capek ketika mengurusimu. Beliau mengandung selama 9 bulan, kemudian menyusuimu dan mendidikmu dengan pendidikan yang baik hingga dewasa. Beliau membersihkan tubuhmu dan bajumu, menyiapkan tempat tidurmu dan makananmu, serta menjagamu dari segala mara bahaya. Ibumu menyayangimu, ia sangat mencintaimu. Ia berharap kamu menjadi anak yang sangat baik meskipun ibu dalam kondisi capek. Ia selalu sabar serta sangat bahagia jika melihatmu dalam kondisi sehat walafiat. Ia akan bersedih jika kamu bersedih, atau jika kamu dalam kondisi sakit, ibu akan berusaha mencari obat dan mendoakanmu agar cepat sembuh. Ibumu tidak akan istirahat sebelum kamu benar-benar sembuh total. Lihatlah adikmu yang masih kecil, bagaimana capeknya seorang ibu dalam mendidiknya, dan bagaimana cintanya seorang ibu kepada adikmu dengan perasaan cinta yang sangat kuat, supaya kamu mengetahui kondisimu dikala kamu masih kecil.